Baik, terima kasih Pak Haji Dua. Jadi Agung, ini kan tadi berkutat-kutat masalah pemanfaatan ya Agung ya. Sehingga yang dikeluarkan pun di kerangka pikirnya itu dari kata pemanfaatan tadi kan. Jadi kita fokuskan lagi karena ini sebenarnya kan live streaming YouTube. Jadi sebenarnya yang Agung buat itu bukan menggunakan apa namanya tadi, pemanfaatan itu adalah ini kan pakai estimasi tadi, tapi sebenarnya live streaming YouTube itu fungsinya apa itu yang diturunkan nanti sebagai media dakwahnya. Contohnya live streaming itu artinya kan konten video yang disiarkan secara langsung melalui internet kan. Itu maknanya live streaming. Tapi karena ini menggunakan YouTube, tentu maknanya menjadi apa manfaat live streaming YouTube itu, ya kan? Bagi hasil TV dikaitkan untuk media dakwah. Karena media dakwah itu visi misinya kan, visi misi hasil TV kan. Kalau yang saya tangkap itu minimal kan ada 5 itu sebenarnya live streaming YouTube itu manfaat atau gunanya. Sebenarnya bersama dengan pemanfaatan tadi. Misalnya yang pertama disebutkan, bisa kamu cari nanti, live streaming YouTube itu akan menjadi pusat perhatian. Artinya kontennya itu fresh. Nah, jadi kamu tadi mengatakan, oh ini untuk konten dakwahnya bisa dilaksanakan dari sini dari sana kan gitu ya. Nah, itu termasuk di manfaat live streaming YouTube itu seperti itu. Dia bahwa yang dibuat itu kan menjadi pusat perhatian karena kontennya itu fresh, selalu fresh gitu. Dan itu berisikan tentang dakwah. Nah, itu nanti bisa kamu kaitkan ke situ. Kemudian apa lagi yang digunakannya? Biasanya live streaming YouTube itu kan sebenarnya orang untuk mengapakan ini, apa namanya? Brand suatu perusahaan ya. Nah, hasil TV itu kan memang TV dakwah. Melalui live streaming YouTube itu akan terbangun brand itu tadi, brand awareness. Orang itu akan tahu memang hasil TV itu TV-nya TV dakwah. Nah, karena ini menyangkut TV dakwah. Ya, dan juga fungsinya untuk pendapatan. Kamu katakan tadi tidak ya. Mereka hanya memanfaatkan itu untuk menyalurkan dakwah. Kemudian di sini ada yang disebut dengan kampanye lah, tebarkan komunikasi lah, atau berdakwah sendiri dimanfaatkan itu. Nah, saya nemukan itu fungsi live streaming YouTube itu. Oke, untuk sama sekali tidak digunakanкah streaming itu untuk pendapatan? Tidak ya kata kamu ya? Ada ndak di situ yang biasanya ada tagnya berjalan? Donasi bangun masjid apa situ ada ndak? Ada kan? Nah, itu walaupun di sini disebutkan mungkin digital marketing apa tidak. Nah, dalam hal ini hal-hal seperti itu kan sebenarnya kesana arahnya itu. Mereka bisa meminta donasi, minta bantuan, walaupun bukan untuk menghasilkan untuk mereka. Nah, itu manfaat live streaming juga. Nah, terakhir boleh kamu katakan tadi itu bahwa dia bisa menggait banyak audiens. Nah, itu lebih real konsepnya. Jadi dari tadi itu yang kami tunggu-tunggu itu adalah ketika kamu buat kerangka pikir itu, makanya kami terkejut kalau hanya buat bermanfaat gitu. Jadi realnya live streaming YouTube tuh fungsinya apa? Itu yang diuraikan. Baru real goodnya. Gabungkan dengan media dakwah. Jadi masuk dia untuk mengapakan visi misinya dakwah di situ. Konten-konten dakwahnya bisa baru, menggait banyak audiens di situ, itu. Jadi yang kamu yang mau cari fungsi live streaming YouTube itu apa gitu loh. Kayak orang ngajar lah, apa sih gunanya pakai YouTube ngajar? Ya enak, kita bisa buat video banyak, bisa di berapa kali bisa diapakan, orang melihat bisa banyak dari mana-mana, kapan saja waktunya. Jadi karena kamu terjebak tadi di pemanfaatan, lantas kamu memperdalam pemanfaatan itu apa? Kamu buat itu tadi, ada yang estimasi menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat. Padahal yang kamu bicarakan adalah live streaming YouTube. Karena medianya banyak, bukan YouTube aja kan? Salah satunya YouTube, maka fungsi YouTube lah yang kamu tonjolkan di sini.
untuk media dakwah. Sesuaikan aja itu nanti ya. Jadi real dia, jangan lagi nanti di kerangka pikir tapi hasilnya tuh ndak real gitu, masih meraba-raba, masih abstrak-abstrak. Ah, itu ndak bisa kalau dalam penelitian. Jadi tegas hasilnya. Baik, saya rasa itu. Ya, silakan kepada itu adalah referensi mengenai media baru ini sangat sedikit sekali, Pak. Juga skripsi yang membahas tentang media baru ini di Uncuska juga tidak sangat sedikit, Pak. Tapi kalau di internet kan banyak, kalau di Uncuska memang sedikit ya. Kalau di internet kan banyak. udah banyak. Oke, itu catatan saya ya. Jadi sebenarnya nggak cocok konsep yang kamu gunakan menjadikan itu kan hanya berbicara tentang manfaat internet. Sementara kamu di sini berbicara manfaat YouTube, pemanfaatan YouTube sebagai media dakwah. Jadi yang kami tambahkan itu, emosi Pak Artis. Pak artis yang model. Udah alami itu. Oke, itu ya amannya. Kemudian terakhir, itu terpenting bagi saya sehingga kamu termasuk kerangka pikirnya ya nanti. Kalau dapat dukungan manfaatnya itu kamu hubungi lagi. Ya. Gak cocok dengan manfaat. Manfaat itu dia berbicara gak cocok dengan apa yang kamu cari, dengan apa yang kamu cari. Oke, terima kasih. Oke, silakan berbagi dua. Agung, kamu sering ikut pengajian di sana ya? Sempat magang juga. Asal magang. Terus sudah lama ikut di Hasil TV itu? Saya, Pak. Pernah gabung di Hasil TV enggak? Sempat ingin coba pindah ke Nusantara, Pak. Oh, pernah mencoba tapi belum ya. Nah, kalau boleh saya punya saran ini ya, dimasukkan dari beberapa penguji tadi. Ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata benda. Ada beberapa kata yang bisa dikonsepkan, ada yang tidak bisa dikonsepkan. Ini memang mengalami kesulitan. Maka beberapa penguji tadi agak bersih tegang masalah ini gitu. Jadi kalau pemanfaatan tidak bisa dikonsepkan, gak tambahkan dengan satu dua konsep yang memang betul-betul bisa kita maknai gitu. Nah, saya terinspirasi dari halaman, coba lihat di halaman 3. Persoalan yang muncul, kamu ingin munculkan ada media baru loh yang bisa digunakan masyarakat untuk menambah informasi tentang keislaman. Apa itu? Nah, munculkan di situ apa? Live streaming tadi. Coba lihat di alinea kedua. Media streaming itu menjadi pilihan. Itu dia judul kamu. Jadi teori yang kamu gunakan teori media. Jika perlu kalau memang ada langsung media live streaming, ada konsep setali itu. Kalau ada konsep media live streaming, baru kamu bisa uraikan dia, turunkan menjadi variabel, indikator, subindikator. Baru jadi senjata dia. Kalau gini kamu bunuh diri namanya. Ya. Makanya cara pemanfaatan streaming sama dengan seperti makalah biasa. Apa yang mau dikonsepkan pemanfaatan itu? Ada. Apalagi dia ada merupakan sebuah kata sambung lagi. Pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemanfaatan kan gitu. Tapi kalau ada satu, kan ini kualitatif ya. Ada konstruknya yang mau diambil. Dari mana konstruk itu muncul? Dari latar belakang kamu. Dari fenomena kamu lihat bahwa selama ini masyarakat sudah jarang nonton informasi-informasi yang disajikan oleh media televisi. Pakai apa selain itu? Karena semua orang pakai ini kan. Nah, mengapa harus live streaming? Nah, coba. Karena TV itu adalah setiap program siaran langsung pasti akan disiarkan melalui media-media online. Media bukan? Media. Nah,
Bang, ada definisi mengenai media live streaming. Media online ada definisinya, konsepnya. Ada, ganti dengan media online, tapi penjelasan dalamnya tentang live streaming gitu loh. Karena live streaming merupakan bagian pada online. Nggak usah banyak bicara saya YouTube, malu kita ada YouTuber di sini. Kalah terlintar misalnya. Jadi itu dia harusnya. Nah, kamu kupas. Jadi yang saya bayangkan setelah saya melihat di halaman 19, ini dia konsep yang sesungguhnya itu. Media sosial yang kamu ingin tawarkan. Lebih perkuat lagi di media live streamingnya. Baru bicara masalah media, baru kamu ambil nanti yang mana yang akan kamu jadikan dia indikator atau kerangka pikir. Maka saya dari tadi konsep mana lah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada pula istilah estimasi. Estimasi itu kan sesuatu yang tidak jelas. Perkiraan. Nah, perkiraan. Kalaupun kamu mau lihat pemanfaatan, berarti kamu lihat efektivitas, ke kuantitatif. Segmen kamu siapa? Orang-orang yang nonton. Efektif tidak gitu, manfaat bagi orang tertentu mungkin tidak bermanfaat gitu loh, subjektif jatuhnya kan, bisa dipahami. Nah, jadi cuma kembali lagi ke gejala. Nah, sekarang tawaran saya nih secara pribadi, ya, kamu mau merubah pemanfaatan menjadi media atau tetap dengan pemanfaatan ini gitu? Supaya duduk. Ini bagi saya biar kamu lebih ini ya, dengan tidak merasa hormat banyak bagian-bagian tadi, ya nggak masalah kamu gunakan kata-kata pemanfaatan, tapi konsepnya yang mana? Jangan pemanfaatan, tapi konsep media tadi gitu loh. Nah, kalau kamu buat pemanfaatan bagi siapa nih? Maka saya dari ketiga-tiga tadi ya, kecuali yang semiotik ya, kalau tidak membuat kisi-kisi instrumennya. Wawancara siapa yang wawancarai? Mana pedoman wawancaranya? Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Mana subindikatornya? Lebih parah lagi kalau kalian saudara menggunakan reduksi data menurut siapa lagi di sini nih? Nih, halaman 32. Ini konsep siapa kamu ambil? Reduksi data, penampilan data, kesimpulan. Kamunya nggak tahu tuh bagaimana cara mereduksi data. Mana belangko reduksi datanya? Apa hasil reduksi data itu? Lalu masuk dalam metodologi penelitian. Ya kan? Kamu wawancari 10 orang, saya yakin tidak akan kamu temukan jawabannya. Bias semua hasil penelitian kamu. Wawancara kan bertiga. Menurut Pak Adi bermanfaat. Menurut Pak Ayanto bermanfaat. Kalau saya tidak. Gimana merumuskannya? Mengkualitatifkannya? Mengkuantikannya? Bisa. Karena kamu tidak punya pedomannya. Paham maksudnya? Nah, jadi ada beberapa coretannya. Kalau itu gambaran kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena hasil akhir temuan dari sebuah penelitian itu bisa kita gunakan baik oleh insan akademis secara teoritis, akademisi maupun praktis oleh dunia luar sana. Kalau kamu ini kan tidak punya hasil jadinya, hanya mengatakan apa yang kamu rasakan menjadi penting. Seperti ini media dakwah dapat menjadikan pekerjaan lebih mudah. Kata siapa? Ribut malahan istri saya masak gara-gara ini hangus semuanya. Siapa bilang nih media memudahkan pekerjaan, justru meribetkan. Banyak konsep-konsep mengenai puasa ini ada ribut nih, jalankan mana sesuai dengan apa, kan itu jadinya kan. Nah, jadi yang kalau memang betul-betul menjadikan media dakwah yang betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan dimanfaatkan, yang mana satu nih? Itu juga masih nggak jelas. Ya, oke, bisa pahami? Oke, baik itu saja Pak Yanto. Baik, terima kasih Pak Muji II. Jadi Agung, ini kan tadi berkutat-kutat masalah pemanfaatan ya Ibu ya. Sehingga yang dikeluarkan pun di kerangka pikirnya itu dari kata pemanfaatan tadi kan. Jadi kita fokuskan lagi karena ini sebenarnya kan live streaming YouTube.
Jadi sebenarnya yang Agung buat itu bukan menggunakan apa namanya tadi, pemanfaatan itu adalah ini kan pakai estimasi tadi. Tapi sebenarnya live streaming YouTube itu fungsinya apa? Ya. Itu yang diturunkan nanti sebagai media dakwahnya. Contohnya, live streaming itu artinya kan konten video yang disiarkan secara langsung melalui internet kan. Ya. Itu maknanya live streaming. Tapi karena ini menggunakan YouTube, tentu maknanya menjadi apa manfaat live streaming YouTube itu, ya kan? Ya. Bagi hasil TV dikaitkan untuk media dakwah. Ya. Karena media dakwah itu visi misinya kan, visi misi hasil TV kan. Ya. Kalau yang saya tangkap itu minimal kan ada 5 itu sebenarnya live streaming YouTube itu manfaat atau gunanya. Sebenarnya bersama dengan pemanfaatan tadi. Misalnya yang pertama disebutkan, bisa kamu cari nanti, live streaming YouTube itu akan menjadi pusat perhatian. Artinya kontennya itu fresh. Nah, jadi kamu tadi mengatakan, oh ini untuk konten dakwahnya bisa dilaksanakan dari sini dari sana kan gitu ya. Nah, itu termasuk di manfaat live streaming YouTube itu seperti itu. Dia bahwa yang dibuatnya itu kan menjadi pusat perhatian karena kontennya itu fresh, selalu fresh gitu. Dan itu berisikan tentang dakwah. Nah, itu nanti bisa kamu kaitkan ke situ. Kemudian apa lagi yang digunakannya? Biasanya live streaming YouTube itu kan sebenarnya orang untuk mengapakan ini, apa namanya? Brand suatu perusahaan ya. Iya. Nah, hasil TV itu kan memang TV dakwah. Ya. Melalui live streaming YouTube itu akan terbangun brand itu tadi, brand awareness. Orang tuh kan tahu memang hasil TV itu TV-nya TV dakwah. Nah, karena ini menyangkut TV dakwah. Ya, dan juga fungsinya untuk pendapatan. Kamu katakan tadi tidak ya, mereka hanya memanfaatkan itu untuk menyalurkan dakwah. Kemudian di sini ada yang disebut dengan kampanye lah, tebarkan komunikasi lah, atau berdakwah sendiri dimanfaatkan itu. Nah, saya nemukan itu fungsi live streaming YouTube itu. Oke, untuk sama sekali tidak digunakanкah streaming itu untuk pendapatan? Tidak ya kata kamu ya? Ada ndak di situ yang biasanya ada tagnya berjalan? Donasi bangun masjid apa situ ada ndak? Ada kan? Nah, itu walaupun di sini disebutkan mungkin digital marketing apa tidak. Nah, dalam hal ini hal-hal seperti itu kan sebenarnya kesana arahnya itu. Mereka bisa meminta donasi, minta bantuan, walaupun bukan untuk menghasilkan untuk mereka. Nah, itu manfaat live streaming juga. Nah, terakhir boleh kamu katakan tadi itu bahwa dia bisa menggaet banyak audiens. Nah, itu lebih real konsepnya. Jadi dari tadi itu yang kami tunggu-tunggu itu adalah ketika kamu buat kerangka pikir itu, makanya kami terkejut kalau hanya buat bermanfaat. Iya. Itu. Jadi realnya live streaming YouTube tuh fungsinya apa? Itu yang diuraikan. Baru real good. Gabungkan dengan media dakwah. Jadi masuk dia untuk mengapakan visi misinya dakwah di situ. Konten-konten dakwahnya bisa baru, menggaet banyak audiens di situ. Itu. Jadi yang kamu yang mau cari fungsi live streaming YouTube itu apa gitu loh. Kayak orang ngajar lah, apa sih gunanya pakai YouTube ngajar? Ya enak, kita bisa buat video banyak, bisa di berapa kali bisa diapakan, orang melihat bisa banyak dari mana-mana, kapan saja waktunya. Jadi karena kamu terjebak tadi di pemanfaatan, lantas kamu memperdalam pemanfaatan itu apa? Kamu buatlah itu tadi, ada yang estimasi menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat. Padahal yang kamu bicarakan adalah live streaming YouTube. Karena medianya banyak, bukan YouTube aja kan? Salah satunya YouTube, maka fungsi YouTube lah yang kamu tonjolkan di sini untuk media dakwah. Sesuaikan aja itu nanti ya. Jadi real dia, jangan lagi nanti di kerangka pikir tapi hasilnya tuh enggak real gitu, masih meraba-raba, masih abstrak-abstrak. Itu enggak bisa kalau dalam penelitian. Jadi tegas hasilnya. Baik, saya rasa itu. Ya, silakan kepada